masukan bagi generasi penerus. Nantinya kalau tidak nyicil macet-macet karo wong tua, engko dong ora dadi wong tua malah bingung. Sepertinya kayak generasi muda kemarin yang Mas Sulaiman apa kan? Mestinya udah nyetak ke Muhammadiyah tanpa nanti pariwisatanya ini nyetak seperti beliaunya kan Mas aman ya Mas. Kalau enggak nanti semakin ayem dan ayem, tapi kita kan mengharapkan ridho Allah kalau kasihnya akhirat. Kalau kita semakin aktif di Muhammadiyah, mestinya hari ini pemuda ada Mas Halim, ada Mas Agung, ada Mas Ihsan Pak Kajen, mudah-mudahan yang muda bisa menyampaikan kepada teman-teman. Yang kedua kalinya informasi bahwa kemarin BP ke tempat saya yang kaitannya itu adalah wakafnya almarhum Pak Ismail yang pertama, yang kedua informasi wakafnya Mas Sofian atau Sofian yang di sebelah kuburan itu dijual laku 25, terus yang satu punya almarhum Pak Ismail itu katanya 30, terus sementara permintaan dari keluarga maupun Pak BP menyampaikan dia dikurangi kira-kira mubalik. Rahman Cipluk itu karena aslinya dari Cipluk itu ya. Nanti beneran ini ada Pamo, Pak Ali dan sebagainya ya. Mungkin bisa dilanjut nanti ya. Kita dari atas nama cabang itu ya merasa sangat bersyukur karena memang sangat membutuhkan yang kaitannya dengan pembangunan MBS itu. MBS itu nanti mungkin minusnya berapa itu nanti didaftarkan. Terus yang selanjutnya bahwa saya kemarin wakaf untuk persiapan harapan saya itu untuk kantor PJN ya, tadi bilang ada tamu dari Laisu Bazar Mas ya, saya ngomong belum punya kantor itu gumunan amal usaha bilang kantor kalau juga ya itulah ya, memang anaknya sih soal-soal udah kober itu pada sibuk jalan-jalan itu. Tapi kalau nanti enggak lama yang menawa kalau akan sekali amanat dari istri jadi akan ditambahi 3 meter lagi. Jadi yang tadinya itu 6 ditambah 3. Nanti yang dari Mas Agus dari Pak Lehen SMA nanti kan jadi bukan bisa cari apa kan ya, karena pas sekarang ini ada kesempatan kayak untuk hidup bareng bukan ada kesempatan ide kan monggo lah. Jadi mungkin ya, yang penting itu. Terus saya dulu pernah punya wacana bahwa MBS mestinya harus ada satpamnya nih itu. Saya dulu pernah ngomong gitu tapi belum direalisasi. Itu saya ingat waktu anak saya di Alimin itu kalau pergi ya pasti tinggal kartu mahasiswa. Jadi
perginya mau kemana itu pasti ada jawaban dan harus ya apalagi kalau di kali ini kan bisa pergi siang hari dan malam hari itu menjadi keprihatinan dan ini yang ngomong dengan keluarga kita semua ada itu kan ada yang ngasih info yang saya Ustaz katanya ada yang caranya rokok dan lain sebagainya ini kan perlu jauh sebelumnya monggo karena milik kita semua kita disiapkan sebab kalau tidak ada satpamnya dan hanya satu dari SMA tok itu pasti kekataran paling tidak ya kalau dari SMA pendapat saya mungkin paling tidak ya minimal itu ya 2 atau 3 orang jadi karena pagi sore atau malam kan begitu sip-sipan kalau enggak ya nanti tahu-tahu kita kebobolan dan lain sebagainya malah sangat besar. Untuk itu sementara itu masalah dari saya dan nanti bisa disambung lain waktu lah ya jadi nanti disambung pada acara yang hari ini nanti terus dan dimaksimalkan kita lah bila kalau ketemu ya kira-kira anak peningkatan musyawarah saya rasa itu dulu yang boleh saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya akhirnya boleh dari saya assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Edi yang telah mengawali acara pada siang hari ini dan sekaligus memberikan beberapa gambaran untuk kita musyawarahkan nanti berkaitan dengan agenda pertemuan kita saat ini. Untuk sambutan yang kedua dari pimpinan cabang Muda Kaliteknik, monggo pada Pak Komar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada Bapak Haji Edi selaku tuan rumah yang saya hormati dan semua musyawirin baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan sore ini tidak hujan, kita dapat berkumpul sedikit nyaman dan mudah-mudahan ini menjadi bagian daripada amal soleh kita yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya terutama di yaumul qiyamah. Alhamdulillah kelihatannya COVID-19 sudah mulai sedikit mereda, khususnya Kabupaten Banjarnegara sudah diturunkan menjadi level 2 karena capaian vaksin sudah lebih dari 50%. Dan rupanya kegiatan-kegiatan baik keagamaan maupun kegiatan yang lain sudah mulai mendapat lampu hijau. Kemarin Milad Muhammadiyah di Pendopo Tapak Suci di Wonodadi juga dihadiri oleh kurang lebih 600 peserta dan itu ternyata juga diizinkan dari Pela Bupati dan juga dari Kapolres. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, selamat. Jadi alhamdulillah walaupun selama pandemi COVID-19 Muhammadiyah secara organisasi itu tetap berjalan. Artinya roda organisasi Muhammadiyah dari tingkat pusat sampai tingkat ranting itu berjalan, itu terbukti dengan banyaknya kegiatan-kegiatan baik di tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang maupun di tingkat ranting. Itu membuktikan bahwa dengan adanya
COVID-19 khususnya Muhammadiyah ini tidak begitu terpengaruh atau tidak begitu terkena dampaknya daripada COVID-19. Kemarin disampaikan oleh Profesor Suparman Syukur mengatakan bahwa Muhammadiyah itu punya kelemahan, yaitu sulit kalau untuk berkumpul. Jadi Muhammadiyah itu diajak berbaris itu mudah, tapi kalau disuruh berkumpul itu sulit. Berbeda dengan saudara kita itu suruh kumpul mudah, tapi suruh berbaris tidak bisa. Itu perbedaan antara NU dan Muhammadiyah. Kalau NU suruh kumpul itu yang hadir biasanya sampai 20.000. Apalagi kalau punya istighosah dihadiri Syekh atau Habib itu sudah datang semuanya. Tapi kalau Muhammadiyah suruh kumpul, misalnya rapat ya, paling kecil tidak tidak mudah untuk kumpul. Tapi kalau disuruh berbaris itu sangat mudah. Buktinya apa? Kalau ada kegiatan baik itu pembangunan maupun apa langsung dapat diselesaikan. Kemudian tidak kalah pentingnya bahwa disampaikan bahwa Muhammadiyah ini punya amal usaha yang luar biasa banyak dan besarnya, baik amal usaha pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Maka harapannya itu kita tinggal memperbaiki atau meningkatkan kualitas yang sudah ada. Tidak berarti tidak boleh mendirikan amal usaha baru, tapi kalau yang ada saja kurang terawat, yang ada saja belum maksimal, diharapkan jangan membuat amal usaha baru, karena nanti akan keteteran atau akan ternilai seperti itu. Jadi tingkatkan yang sudah ada, betul-betul ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan segala-galanya agar amal usaha Muhammadiyah yang sudah ada ini betul-betul berprestasi dan juga berdampak kepada masyarakat. Itu antara lain yang perlu saya sampaikan, perlu garis bawahi, karena ini adalah amanat dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah dalam rangka milad Muhammadiyah yang ke-109. Beliau juga memaparkan tentang sejarah Departemen Agama yang kemarin itu sempat heboh karena Menteri Agama mengatakan bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah khusus untuk NU. Bahkan pimpinan atau pengurus besar NU mengatakan kalau Departemen Agama atau Kementerian Agama dipegang oleh selain NU itu nanti rusak. Ternyata beliau memaparkan bahwa Kementerian Agama justru yang mendirikan, yang mengusulkan itu justru dari Muhammadiyah. Termasuk Menteri Agama yang pertama, Bapak H.M. Rasyidi itu juga aktivis Muhammadiyah. Jadi tidak benar kalau Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk organisasi tertentu. Ini perlu diluruskan di kalangan kita supaya kita tidak minder istilahnya. Ternyata itu milik NU. Walaupun sekarang yang sedang menguasai adalah saudara-saudara kita di NU, tapi tidak berarti Muhammadiyah itu kehilangan peran dalam membesarkan khususnya Kementerian Agama dan saat ini adalah bangsa Indonesia. Dan perlu saya sampaikan lagi bahwa sesuai keputusan muktamar di Makassar bahwa tentang pandangan Muhammadiyah terhadap negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai Darul Ahdi wa Darus Syahadah. Darul Ahdi artinya
negara yang sudah disepakati bersama, baik itu dasar negaranya, baik itu bentuknya NKRI, baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi atas segala limpahan rahmat, hidayah yang tetap diberikan kepada kita sekalian. Alhamdulillah pada siang ini dapat bersyukur kembali dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. dan semoga kita dimampukan untuk beriktikaf pada perjuangannya. Yang kami hormati segenap musawirin, tidak kami sebutkan satu persatu. Kami akan melaporkan beberapa hal berkaitan dengan pembangunan asrama MBS Kalibening. Untuk kondisi pekerjaan sampai hari ini adalah sudah sampai ngaji dinding, kemudian atap sudah, kemudian yang akan kita lanjutkan adalah untuk belanja plafon. Setelah plafon nanti kemudian keramik, kemudian cat, dan selanjutnya adalah untuk persiapan jemuran santri, baru kemudian finishing yang lainnya. Tentu di pekerjaan ada kendala, yang utama adalah kendala pendanaan. Tapi alhamdulillah untuk infak sedekah mengalir sesuai yang kita harapkan. Jadi didapatkan di sini ada beberapa item yang akan kita gulirkan untuk menggalang pendanaan. Ada beberapa yang berjalan, tapi ada yang tidak berjalan. Tetapi alhamdulillah walaupun pelan namun pasti bisa memenuhi kebutuhan pembangunan saat ini. Adapun pendanaan sampai tanggal 12 Desember pemasukan total 540.019.500 rupiah. Untuk pengeluaran tukang dan lain sebagainya 547.253.500 rupiah. Masih ada minus di luar itu tadi Pak Sohan dan Pak Amin yang belum masuk, ada minus 7.234. Kemudian untuk plafon persiapan besok yang terdekat kurang lebih, kemarin saya tanya pada tokonya, kurang lebih 10 juta. Insya Allah bisa kita selesaikan. Yang mungkin agak besar nanti adalah di keramik, kemudian cat dan pagar jemuran. Nah, kemudian untuk pemasukan infak fluktuatif, tetapi alhamdulillah di luar dugaan kita. Untuk bulan November sebesar bulan Oktober sebesar 17.770.000 rupiah. Kemudian bulan November agak naik lagi 27.763.000 rupiah. Per Desember sampai dengan siang hari ini 17.550.000 rupiah. Nah, ini insya Allah pekerjaan sisa masih bisa kita lanjutkan. Kemudian untuk kelanjutan dari pembangunan kami menyerahkan kepada musyawirin, karena mungkin barangkali SMA untuk tahun besok ada rencana untuk pembuatan gerbang. Bentuknya seperti apa, tapi sudah ada wacana seperti itu, dan kemarin menyampaikan ke saya bagaimana, sementara ada anggaran 200
rupiah awal. Saya berharap Pak Lehim hari ini bisa tahu, tapi nampaknya ada halangan. Sehingga ini mungkin ditunda terlebih dahulu. Kemudian wacana berikutnya adalah untuk pembangunan asrama. Kaitannya dengan jumlah santri besok yang bertambah. Inden sudah 40 sudah tambah, sementara ruang juga masih kurang. Kemudian juga SMA butuh 1 ruang untuk lab ya, untuk lab, sehingga ini sangat mendesak diperlukan, dan mudah-mudahan nanti ada keputusan mau pinjam di SMA lagi atau mau dilanjutkan buat lagi, mudah-mudahan bisa diputuskan pada siang hari ini. Saya kira demikian secara untuk laporan. Untuk Pak Tami sebenarnya dan Pak Lurah juga, ini Pak Lurah belum tahu. Ini kaitannya Pak Tami dengan Pak Yono sih, Pak Lurah kan sudah ngomong kalau wakafnya almarhum Mbah Nail itu dirembuk sama Pak Tami 30 bulan. Cuma dari pihak keluarga itu mohon dikurangi berapa, tapi bukan untuk keluarga tapi untuk masjid Nur Rahman. Baitur Rahman, Pulasari. Apa 3 juta apa berapa kayak monggo nanti hanya itu yang disampaikan nanti forum berapa, apa 3 juta apa 2 juta apa kira ya, monggo lah ya Gambarannya ya, ada gambaran. jadi Nyambung sedikit ya. Saya tak tutup dulu ya Pak. Pada pembahasan. Oh, Jadi saya cukup itu dulu, nanti berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus yang telah mewakili teman-teman dari MBS BPP menyampaikan gambaran perkembangan sampai saat ini berkaitan dengan pembangunan ruangan asrama MBS plus lab ya kan, SMA Mulia 4 daerah kita itu. Terima kasih, mungkin nanti ada hal yang bisa kita lanjutkan di acara lain. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tamit, monggo yang tahu kronologis berkaitan dengan wakafnya Pak almarhum Pak Mbah Ismail, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya sudah tiga sama keluarga Pak Karno tadi, dan saya nanti jam 3 ini bersama teman pada menerima lamaran. Ini saya berjaga yang pertama. Kedua, apa yang sudah disampaikan tadi Pak Edi masalah kronologi, tadi pagi sudah bilang sama atas nama keluarga Pak Ismail, Pak Daryono dan Mas Misbah atas pasal itu, terus dari desa dan sebagainya, apa yang disampaikan Pak Edi sudah sepakat itu 30 juta. Insya Allah sore hari ini mau kita serahkan uang tersebut sepenuhnya kepada Muhammadiyah, monggo. Dan sekaligus nanti saya mohon dengan hormat mohon berkwitansi dan surat wakaf itu yang tadi dikasih yang kepala desa namanya di kebun terus sampai ke tempatnya Pak Misbah, ini belum selesai untuk menandatangani wakaf tersebut dari keluarga ke Muhammadiyah. Itu kronologi pun mereka ini masalah harga namun sepakat tinggal bagi kami kita membuat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tahmid yang telah menyampaikan gambaran jual beli itu ya, yang wakaf Muhammadiyah. Selanjutnya ini mau diserahkan hasilnya penjualannya, mungkin diterima sekalian, nanti digabungkan dengan Pak Mariono selaku keluarga yang berkaitan dengan masjid Baitur Rahman.
Foto dulu. Foto Oke, dulu. tebang no. Oke, video sih. Mas di beberapa Oh, tay. Pemotongan. Wow. Ya 1 3. Dapat dua-duanya. Bon. Ampun. Nya Pak Agus gantian. Foto mana yang diserahkan foto. Tangsi karo Mas Mariono Ini ada. Kwitansinya ada. Selanjutnya monggo di sekalian berkaitan dengan untuk Masjid Baitur Rahman. Ya diikrarkan sekalian berapa mau berapa disepakati itu bilang 10% apa 5%? Sudah sekarang 10%. karena jaluk bira kemudian. gambaran Pak Mariono kita nih bisa iya ora nyong yang pada kalau mau tujuan itu ya insya Allah karena ya sih pengadil orang bangun ya sih dari tolong juga baik 10% gitu 10% ya wong pembuka kok oke kan arahnya kan aku menak arah amanat kalau dengan tapi ini ya tapi ya umpamanya gambaran ono ikhlas masyarakat sepakat ya bukan kayak itu wongnya kan membutuhkan ya caranya yang bukan jadi papa ya kan karena barang yang mungkin yang pun nggak pun sebenarnya secara hukum kan ikrarnya dulu kan wakaf ke Muhammadiyah. Sekarang ya kalau mau diberikan ke mana? Masjid Baitur Rahman ya tergantung Muhammadiyah mau memberi berapa seperti itu karena berarti yang memberikan justru Muhammadiyah dari urut-urutannya dari keluarga Pak Ismail memberikan ke Muhammadiyah cuma karena ada permintaan Muhammadiyah memberikan ke seikhlasnya berapa kalau tadi diusulkan 10% 10% saya pikir juga bagus ya sama saja sih nanti dia di sini juga untuk ya sepakat dan Ikhlas 3 juta ya. Alhamdulillah. Wong nggak ada jaluk separuh deh, wong dari dipikir-pikir mana ikhlas bae wong itu. Anu ya kan. Korli anak pikiran, anak sing diprioritaskan, anak sing diutamakan ya. Bangun karena paling bokas ya kan. Paling apa? Ya orang bangun. Pak Mariono mohon maaf, ini kan ke Muhammadiyah, kemudian ke Baitur Rahman. Baitur Rahman belum ada takmir ya. Gimana? Muhammad orang gelem. Takmirnya Ini hari ini mau ke wacana Muhammad sama Hamid rasa-rasa kan kalau namun kan bisa juga apa kan ini ya karena mungkin boleh pilih mana ini Sok pana we nanti sip, aku mau angkat api langsung sambil maning ya. Tur menangan ora kanggo belen maning iki. Baiklah, sekarang kita lanjutkan. Ya Alhamdulillah laku 30 juta dan diambil 3 juta untuk Masjid Baitur Rahman Pulasari
Itu yang menjadi kesepakatan kita pada siang sore hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara berikutnya adalah musyawarah. Monggo kita langsung ke beberapa hal yang tadi sudah sempat kita singgung di depan. Yang wakaf sudah selesai, terus sekarang ke yang wakafnya Bapak Jerdi yang tadi sudah disampaikan juga menambah 3 meter ya, berarti total lebarnya menjadi 11 ya. Yang 9 plus 4 13 ya. Jadi 13 berarti alhamdulillah. Iya bulan ora Zaman 10 men kabeh 10. kan 6 tambah 6 tambah cari loro-loro. sebentar 12. Jadi Ora paketona iki. ya, Yang paling orang udah pada mulai. 6 tambah 3. Baik berarti itu 11. Oke, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam nasional deh, Pak. Jenenge musyawarah aja. Para salam nasional. Baik jeneng kasar. Nah, iki salam nasional. Musyawarah ya. Anu bukan kamu Edi. Orang mau takut-takutan. Lah iya tapi jangan kasar ngomongnya. Sing bener Takut-takutan. gue. Ini jangan nyantlep aja iki. TGRI ya, TGRI Muhammadiyah. Nah, itu kita masih ingat dari rapat-rapat sebelumnya sempat kita bicarakan berkaitan dengan ini apa namanya fondasi. Itu kan paling sebenarnya ya, ini sudah kami. Saya lama tidak perdana jadi tidak Oh iya, mengetahui perkembangan itu boleh jawab belum. kan urugan itu orang satu itu tibanya kan 23.500 ya. 23 lah, berarti saya sudah store 15 juta sama SMA, berarti tinggal 8 juta. Itu Muhammadiyah membayarkan itu sing ngurusi karena apalagi ini kan ditambah 3 meter kan kayak gitu. Dan nanti Mas Aman mengeluarkan 8 juta duit nguruk berarti kan dari dulu kan sudah rapat KDP kan Iya. menelpon bayar lah. Dan fondasi. Nah, jadi berarti Mas membayar 15 juta itu bayar 10 juta mau duitnya lah Mas SMA. Ngomong paling kan ya SMA sini. Nanti kalau ditambah dari cabang 8 juta sudah terbayar semua ya untuk huruf ya. Ya khususnya punyaan saya yang sudah kalau SMA ya urusan SMA. Ya, Mas Agus ya dia bagian pedebus mulu sih Mas Agus yang mestinya kayak gitu. Jadi 60 berapa juta ya urutan ya semua ya. 23 kali 3 kali 3 ya. 69. Saya sudah bayar 15 juta. Pada ujungnya klik Muhammadiyah semuanya. Udah sekarang sikili lah ya. Iya. Anggur itu malah lebih spesifik wakaf ini. Anggur pagi lah wakaf, Pak Mbah Ismail lah wakaf. Karena Muhammadiyah itu lebih administrasi lebih gampang. Berarti kan lewat duit gitu. Uang petugas itu desa sih lebih ditentukan gitu. Itu tentang sertifikat. Kayaknya administrasi itu Artinya nanti urusan yang beli Pak Hamid misalnya seperti itu. Wilahan. Sudah. Tapi belum dilalai urus sertifikat ya. Jadi dia orang ribet maning Pak. Kor ikrar waktu. Biasa. Kalau sedene siji ki sing wakaf almarhum Yusuf ini dari itu kaji Belakang ya. jalannya boleh anu ya sih bikin Siapa ya? waktu PP saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin musyawirin yang kami hormati, langsung saja kami menyampaikan perkembangan pondok. Yang pertama, dari mulai tadi disampaikan Bapak Haji berkaitan dengan santri yang 1-2 ada yang keluar dan lain sebagainya dan membutuhkan satpam atau tidak, jelas sangat membutuhkan.
bulan kemarin saya sudah rasan sama Pak Kartono, komandan ya, komandan Kokam, yang intinya insya Allah tahun ajaran baru dari pondok akan mengajukan proposal untuk minta petugas satpam yang siap untuk, berarti di luar jam formal. Kalau jam formal MTS SMA kan sudah ada Pak Kartono, nah itu di luar itu, berarti mulai dari pada duhur sampai dengan malam kita butuh 2 orang. Jadi karena waktu-waktu dari anak-anak itu keluar yang tidak kita ketahui itu seringnya satu pada duhur, yang kedua tengah malam. Jadi anak-anak harusnya pada tidur jam 10 malam itu 1-2 anak ada yang keluar tanpa izin seperti itu. Insya Allah nanti akan ditindaklanjuti dan mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru sudah ada satpam dari pemuda, dari Kokam yang siap membantu MBS Kalibeli. Kemudian berkaitan dengan penerimaan santri baru, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah masuk 38 calon santri, dan yang 3 itu sekarang lagi mondok kelas 3, insya Allah juga siap melanjutkan. Jadi nak lanjut ke SMA, berarti sudah ada 41 yang daftar, yang inden ke pondok MBS Kalibeli. Dari 41 itu 5 masuk SMA, selebihnya ke MTS. Ini sampai hari ini. Kemudian kebutuhannya, kalau santrinya ada 50, sebenarnya 2 ruang yang sedang dibangun itu cukup. Hanya saja 50 itu putra-putri. Dan tidak mungkin berjejeran putra-putri dalam satu bangunan itu, karena akan kerepotan. Kecuali di bawah itu untuk putra semua, di atas tingkat untuk putri semua, itu masih bisa bisa atasi seperti di Pondok Merden kan, atasnya tingkat itu untuk perempuan, bawahnya untuk laki-laki, itu masih bisa. Tapi kalau sudah berjejer kayak gini, sedangkan tangganya satu dan toiletnya satu tempat, ini tidak mungkin itu. Maka solusinya ya mau ndak mau harus ada satu ruang, baik itu ruang kelas yang sudah ada ataupun nanti ada ruang yang baru. Itu kebutuhan untuk tahun ajaran baru. Kemudian selanjutnya pengabdian, alhamdulillah semakin berjalan ke sini, pondok kita sudah semakin, yang abdi itu semakin ya dikatakan mumpuni lah. Insya Allah besok untuk tahun ini saja sudah ada dari Al-Mawadah Jawa Timur itu ngabdi di sini untuk mengembangkan bahasa, sehingga ya hari ini ya lumayan bahasa Arab Inggris sudah mulai dikerjakan gitu. Dan ke depan insya Allah sudah ada lagi pondok yang mau ngabdi dari pondok Jepara, Al-Mutakin, dan juga dari IMBS dan dari yang lainnya. Insya Allah semakin tahun semakin siap insya Allah. Kemudian untuk amal usaha pondok, ini kita sudah ada kiosmu alhamdulillah sudah 2 tahun ini berjalan. Kemarin baru buka air minum, air mineral, itu sudah jadi dan sudah ada keuntungan. Dan yang terakhir sudah buka laundry. Jadi kiosmu sudah punya 2 usaha, yaitu air minum dan juga laundry. Kami mohon doanya, dukungannya, mudah-mudahan nanti terus berjalan dengan baik sesuai dengan harapannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Rizky yang telah memberikan perkembangan tentang MPS Indonesia Kalibeli. Soalan yang disampaikan Pak Haji Hadi tadi secara dijawab berkaitan dengan keamanan dan keluar masuknya santri di luar jam-jam istirahat. Tadi dijawab akan segera ada satpam yang akan bekerja full di malam hari, dan ditambah lagi SMA juga akan membuat gerbang ya, sehingga nanti menjadi lebih lengkap lagi. Terus yang menjadi persoalan adalah pada dasarnya 2 ruangan sudah cukup,
Tapi karena ternyata melihat putra putri yang besar, berarti harus ada satu asrama lagi gitu ya, satu lagi. Monggo. Sebentar saya nanggapi Ustadz Rizky. Sebentar. Jadi tadi disampaikan bahwa MBS alhamdulillah ada perkembangan. Tapi tolong tentang keadministrasian sebagai organisasi itu juga dipenuhi. Misalnya ada ustadz baru atau ustadzah baru, paling tidak ya ada semacam lamaran lah, sehingga cabang tahu sekarang karyawannya berapa, jumlahnya berapa, walaupun hanya tahu kok. Sehingga kalau terjadi apa-apa itu cabang tahu. Tidak seperti yang pernah saya sampaikan. Teka ora bulan nuwun, Bali ora pamitan. Lah itu cabang tidak tahu menahu, akhirnya kan nanti kalau terjadi apa-apa yang disalahkan cabang. Jadi tolong itu paling tidak ya lamaran lah. Kalau tidak seleksi seperti PTM atau PKU ya masalah. Tapi ada lamaran sebagai bukti administrasi. Kalau tidak ke saya tidak apa-apa, tapi ke sekretaris, ke Pak Supri. Jadi Pak Supri nanti sebagai sekretaris punya datanya, punya dokumennya. Itu sangat penting bagi organisasi. Terima kasih. Teruskan Pak Robi. Satpam kalau tadi mendapat dari Ustaz itu minta bantuan dari Pokam itu apa kemudian saya rasa kalau itu saya kurang setuju sebab tidak temporer utane ora buah-buah itu, jadi tetap itu dianggar. Kalau pendapat saya tetap harus dianggar ya, entah kokang yang siap tapi siap betul-betul, ataupun dulu malah saya pernah ngomong sama Mokles itu malah pernah digalakan itu yang pertama harus monggo mau ditangani MBS dengan yaitu MBS dengan apa namanya komite wong ada BP ya sama Orang oleh Pak Pono yang masalah administrasi termasuk lamaran ya memang kalau pendapat saya ya saya mendukung sebab satunya kan organisasi kalau ada baiknya belum tentu semua kena KP, tapi ngerana alami kan untuk kesulitan lah itu memang ya tidak ada jeleknya lah, itu harus ada lamaran Ustadz maupun Ustadz. Walaupun status saya diperbantukan tapi ya tetap ada lamaran, jadi minimal kita tahu. Sebab saya pernah mengalami, saya komite SMA, saya pengembangan SMA, tapi bulan puasa anak siswa pada teler nang pojok lapangan, aku ngomong nyunggi ramban kan bingung. Arep ngomong keprimen, orang ngomong keprimen kan kayak gitu. Itulah jadi umpamanya paling tidak ya memang syukur pengurus BP, pengurus cabang ya dikenalkan kalau Ustadz maupun Ustadzah ya paling tidak itu. Terus selanjutnya tadi bangunan ini gambaran wong baru maju kan namanya. Coba kalau si sebelah barat yang wakaf dan yang beli itu kan tetap ada jalan walaupun tidak nyambung. Ya, tapi kan ada jalan ember-ember kan tetap aman ya. Hingga nunggu sing gawe sing putri kayak kira-kira gimana? Gambaran itu. Sebab bangun di bawah dan di tingkat kan kalau enggak nanti tidak dimaksimalkan, dimanfaatkan, nanti akan gimana? Kan bisa saya rasa untuk meningkat satu kan untuk bawah kan bisa 2 lokal 3 lokal saya rasa. Coba nanti itu ya mikir-mikir dihitung-hitung caranya keprimen kan kayak gitu ya. Itu pendapat ya itu ya monggo